Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya akan mempresentasikan ujian tengah semester saya pada semester 118 pada mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Yan Arthur, MPD. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Raihan Asyara Putri Nilandra dengan NIM 15036210004. Di sini saya mengambil kompetensi keahlian yaitu desain permodelan dan informasi bangunan. Untuk mata pelajaran yang saya ambil adalah aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung. Lalu kompetensi dasarnya adalah membuat gambar interior. Selanjutnya adalah analisis isi atau konten. Jadi, aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung merupakan salah satu mata pelajaran yang ada pada kompetensi keahlian desain permodelan dan informasi bangunan atau DPIB di SMK. Mata pelajaran ini mempelajari bagaimana caranya mengoperasikan seluruh software perangkat lunak seperti AutoCAD, Revit, Archicad, SketchUp, Lumion, V-Ray, dan lain-lain. Selain itu, mata pelajaran ini pun juga mempelajari tentang interior gedung atau konstruksi bangunan lainnya. Seperti contohnya, mempelajari tata ruang interior, terus sirkulasi pencahayaan, sirkulasi udara, material interior, furnitur interior, gaya dan tema interior, dan lain-lainnya. Pada mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan interior gedung, saya mengambil kompetensi dasar yang harus dicapai yaitu siswa dapat membuat gambar interior. Maka dari itu, siswa diharapkan dapat menguasai dan melaksanakan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Selanjutnya, ke strategi atau model pembelajaran yang cocok untuk kompetensi dasar yang saya pilih. Jadi, yang cocok itu adalah PJBL. Nah, PJBL ini adalah sebuah model atau strategi pembelajaran yang di mana peserta didik melakukannya setelah tema dan konsep yang sudah disepakati untuk dikerjakan atau direalisasikan pada proyek yang akan dibuat. Baron et al. 1998. Dengan melalui model atau strategi pembelajaran Project Based Learning atau PJBL ini, siswa dapat melatih soft skill ataupun hard skill yang mereka miliki. Yang di mana mereka dapat menyampaikan ide atau gagasan, lalu dapat mengeksplor keterampilan mereka, serta dapat memanajemen waktu dalam pengerjaan proyek yang mereka buat. Bisa tahun 2020. Maka dari itu, menurut saya, model atau strategi dari kompetensi dasar membuat gambar interior cocok dengan model atau strategi pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Karena PJBL ini dapat merepresentasikan ide atau gagasan siswa tentang konsep interior yang akan mereka buat dan strategi apa agar interior tersebut menjadi bagus dan estetikanya sesuai apa yang mereka mau. Selanjutnya kita akan masuk sintak pembelajaran. Nah, sintak pembelajaran ini merupakan sebuah acuan untuk suatu pembelajaran yang akan dilaksanakan nantinya. Tujuannya itu agar eh, pendidik tetap pada kaidah dan hasil yang pendidik atau guru inginkan dari model atau strategi pembelajaran yang mereka gunakan. Maka dari itu, pentingnya pendidik membuat sintak pembelajaran yang akan mereka gunakan nantinya. Pada model atau strategi pembelajaran Project Based Learning memiliki 6 tahapan sintaks yang akan digunakan, yaitu yang pertama, penyajian suatu permasalahan atau pertanyaan dasar, lalu yang kedua, pembuatan rencana, ketiga, penyusunan jadwal, keempat, memonitor pembuatan proyek, kelima, penilaian, dan yang keenam atau yang terakhir adalah evaluasi. Maka dari itu, jika direalisasikan, untuk model atau strategi pembelajaran Project Based Learning pada kompetensi dasar membuat gambar interior, yaitu sebagai berikut. Untuk tahapan pertama adalah penyajian suatu permasalahan atau pertanyaan dasar. Untuk aktivitas peserta didiknya,
Ulangi, untuk aktivitas pendidiknya itu, pendidik akan memberikan materi pelajaran mengenai tata cara menggambar desain interior pada software-software yang biasa dipakai untuk desain interior dan nantinya pendidik akan melakukan diskusi tanya jawab sebagai respon untuk menimbulkan keaktifan siswa pada mata pelajaran tersebut. Lalu untuk aktivitas peserta didik, akan menyimak dan mencatat poin-poin dari materi yang diberikan oleh pendidik dan nantinya peserta didik akan menjawab pertanyaan pendidik saat sesi diskusi sebagai bentuk respon dari pendidik. Ulangi, maksudnya, sebagai bentuk respon dari peserta didik untuk pendidik. Lalu tahapan yang kedua itu adalah pembuatan rencana. Untuk aktivitas pendidiknya, pendidik memberikan tugas atau proyek untuk membuat gambar interior rumah yang akan dikerjakan dalam bentuk tugas kelompok yang terdiri dari 2 sampai 3 orang, yang sudah dibuat oleh pendidik dan sudah dibagikan kepada peserta didiknya. Lalu untuk aktivitas peserta didik melakukan diskusi dalam kelompok yang sudah diberikan untuk membahas konsep tema dan gaya dari interior rumah tersebut. Lalu mulai pembagian job desk, siapa yang menyusun konsep, terus timeline pengerjaannya, dan pembagian siapa yang mengaplikasikannya pada software SketchUp ataupun software yang lainnya. Untuk tahapan yang ketiga itu adalah penyusunan jadwal. Untuk aktivitas pendidiknya, pendidik memberikan timeline waktu pengumpulan untuk, tugas proyek yang telah diberikan kepada, peserta didik agar dapat menyelesaikan proyek tersebut dengan tepat waktu. Aktivitas peserta didik memperhatikan dan mencatat timeline pengumpulan, sesuai dengan pengerjaan yang akan mereka lakukan untuk tugas proyek tersebut. Untuk tahapan keempat, yaitu memonitor pembuatan proyek. Aktivitas pendidiknya, pendidik akan memonitor perkembangan dari setiap pekerjaan yang sedang dirancang atau dikerjakan oleh para peserta didiknya, dengan menanyakan kesulitan apa saja yang mereka alami selama proses pembuatan proyek tersebut. Untuk aktivitas peserta didik mengerjakan proyek gambar desain interior dengan pembagian job desk yang sudah ditentukan dan mencatat saran-saran yang diberikan pendidik untuk dapat diaplikasikan dalam pengerjaan proyeknya. Lalu tahapan yang kelima itu adalah penilaian. Aktivitas pendidik akan memberikan penilaian atas pekerjaan proyek dari peserta didik yang sudah mempresentasikan hasil akhir dari proyek yang mereka buat. Lalu untuk aktivitas peserta didik akan mempresentasikan hasil akhir pekerjaannya atau hasil, akhir dari proyeknya itu kepada teman sekelasnya dan, pendidik, eee, akan, eee, menilai dari konsep atau ide yang sudah peserta didik itu realisasikan pada desainnya. Lalu untuk tahapan yang terakhir adalah evaluasi. Untuk aktivitas pendidik akan memberikan evaluasi atau masukan kepada penugasan peserta didik agar, dapat diperbaiki di penugasan selanjutnya dan untuk memberikan hasil yang lebih baik lagi. Untuk aktivitas peserta didik akan mendengarkan dan mencatat apa saja evaluasi yang diberikan oleh pendidik atau guru untuk nantinya diperbaiki, pada revisian penugasan proyek agar proyek selanjutnya lebih baik dan lebih bagus lagi. Baik, untuk kesimpulan dari penugasan UTS saya adalah pada kompetensi keahlian desain permodelan informasi bangunan atau DPIB di mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung untuk kompetensi dasar KD atau KD membuat gambar interior, model atau strategi yang cocok adalah Project Based Learning atau PJBL. Karena melalui proyek ini, siswa dapat merealisasikan atau mengeksplor ide atau gagasan yang mereka miliki dan dapat melatih mereka dalam kerja sama tim serta, dapat membuat strategi-strategi apa yang akan mereka kerjakan dalam proyek tersebut. Nah, hal ini sangat dibutuhkan pada pelajar abad 21, yang di mana terpaku pada student center learning atau pembelajaran yang berpusat pada siswa. Berikut adalah daftar pustaka yang saya pakai, yaitu ada 10 daftar pustaka. Sekian mungkin, presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.